فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sampai mana? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yanqasimul 'alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Fal ismu kama mathalna ka Zaidin wa Usamata wal kunyatu ma suddira bi abin aw ummin ka Abi Bakrin wa ummi Kulthumin wa Abil Harthi lil Asadi wa ummu Iryad lil Aqrab. Wal laqabu ma ash'ara bi rif'ati musammahu ka Zainil Abidina aw bid'atihi kabattata wa anfin naqah. Setelah kemarin nama dibagi menjadi nama pribadi dan juga nama jenis, nama juga dibagi menjadi 3. Isim yaitu nama asli, kunyah adalah nama ketika menjadi orang tua dipanggil dengan anaknya, dan juga laqab, julukan. Fal ismu kama mathalna, nama asli seperti yang kita berikan contoh, ka Zaidin wa Usamah. Wal kunyatu ma suddira, apa-apa yang diawali, ma suddira diawali dengan abin atau ummin baik untuk nama baik untuk manusia ataupun untuk selain manusia, karena orang Arab benda pun kadang dikasih kunyah. Seperti Abu Bakar, Ummu Kulthum, Abul Harth, ini adalah untuk singa, dan juga Ummu Iryad untuk kalajengking. Kalau biasanya harga itu juga dikasih kunyah biasanya, atau merek itu biasanya dipakai kunyah juga. Harga 1000-an berarti Abu Alf, kalau harga 100 berarti Abu Mi'ah gitu. Paham? Jadi kalau ada jajan biskuit misalnya harganya 1000-an berarti ada Abu Alf 1000-an. Kalau 100-an Abu Mi'ah. Kalau ada jajan biasanya gambarnya anak laki-laki, biasanya dinamakan biskuit Abu Walad. Jadi mereka itu tawassuk di dalam kunyah ini sangat luas sekali. Kadang jajan dikasih kunyah. Adapun laqab adalah ma asy'ara, apa-apa yang memberi kesan, memberi perasaan tentang ketinggian, tentang tingginya yang diberi nama. Karena julukan itu ada 2, julukan untuk baik, julukan untuk buruk, julukan untuk mengangkat ataupun julukan untuk merendahkan. Ka Zainul Abidin, seperti Zainul Abidin artinya perhiasan orang-orang yang beribadah. Au bid'ati, atau yang memberi kesan hinanya, seperti battah, bebek, wa anfin naqah, hidung unta, dan yang semisalnya. Qala syarih faqaullahu ta'ala qalu fal ismu al muradu bi huna ma laisa bi kunyatin wala laqabin. Isim dalam pembahasan alam di sini adalah bukan kok isim fi'il huruf, bukan, tapi isim adalah yang qasim, sekuel dari laqab dan kunyah. Jadi jangan diartikan isim di sini adalah isim fi'il huruf, bukan, lain pembahasan. Maka yang dimaksud dengan isim dalam pembahasan alam ini adalah pokoknya yang selain kunyah dan juga selain laqab. Sawa'un kana alama syakhsin aw alama jinsin kama taqaddam, baik nama itu adalah nama pribadi ataupun nama untuk jenis sebagaimana yang terdahulu. Wa huwa aktsaru minal kunyati wal laqab, dan nama asli tentu lebih banyak daripada nama kunyah dan nama laqab.
Sebab kunyah dan laqab sudah pasti ada nama asli, dan tidak semua nama asli punya kunyah dan punya laqab. Jadi nama asli tentu lebih banyak. Wa qawluhu ma suddira bi abin aw ummin ila akhirih ay sawa'un kana al-makniyu biha alaman syakhsiyan, baik yang diberi nama, baik yang diberi kunyah itu adalah nama pribadi seperti Abu Bakar, ka Abi Bakrin wa huwa Abdullah bin Uthman Abi Quhafah, yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah adalah kunyahnya Uthman, bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang terbaik. Wa Kulthum, dan juga Kulthum wa hiya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun nama jenis juga bisa menggunakan kunyah. Jadi kunyah ini bisa dipakai untuk jenis, tidak hanya pribadi. Seperti Abil Husain, seperti Abil Husain untuk jenis Tha'lab. Rubah itu dikunyai Abul Husain. Jadi Abul Husain ini bukan perorangan, bukan terkhusus rubah, seekor rubah bukan, tapi untuk seluruh jenis rubah bisa dipanggil dengan Abul Husain. Dan kunyah ini juga menunjukkan rif'ah, penghormatan. Kunyah itu di dalam adatnya orang Arab itu juga mengandung penghormatan. Jadi kalau kamu dipanggil dengan nama anakmu, wahai Abu Fulan, ini adalah sebuah penghormatan. Kalau di Jawa ini biasanya seorang ayah akan dipanggil dengan nama anaknya. Itu adalah bentuk penghormatan. Tapi ini orang dahulu, orang zaman sekarang sudah jarang. Kalau orang zaman dahulu memanggil seorang ayah yang sudah punya anak itu dengan nama anaknya. Karena itu merupakan penghormatan, menunjukkan dia sudah memiliki anak, memiliki kebanggaan karena sudah memiliki keturunan, dan dipanggil dengan nama anaknya. Demikian juga kunyah, ini juga sebagai bentuk penghormatan. Walaupun mungkin dia masih lajang, gak apa-apa diberikan kunyah. Bahkan masih kecil pun gak apa-apa diberikan kunyah. Wa Abi Ja'dah lidhib, dan juga Abu Ja'dah ini adalah kunyahnya untuk jenis serigala. Wa mithalil musannif, dan juga dua contohnya musannif, yaitu Abul Harith untuk singa, dan juga Ummu Iryad untuk kalajengking. Wa qawluhu ka Zainul Abidin huwa laqabun li Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Zainul Abidin adalah julukan bagi Ali bin Husain, anaknya Husain. Husain cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali, itulah namanya Ali Zainul Abidin radhiyallahu taala anhum. Wa qawluhu dha'atihi bi fathid dhad al-mu'jamah. Do, bukan bid'ah, tapi bid'atihi. Dengan di fathah dotnya, dot yang bertitik, bukan shad, tapi dot. Ai dzammihi, yaitu yang memberi kesan celaan. Wa dha'atu khilafur rif'ati fil qadri, dan do'ah adalah lawan dari ketinggian di dalam kedudukan, fil qadr, di dalam martabat. Intaha min al-faqihi. Wa fil kawakibi bi fathhi dhad wa kasriha. Adapun di dalam kawakib itu boleh dibaca do'ah, boleh dibaca di'ah. Wa qawluhu kabattata bi fathil ba. Batta bi fathil ba. Wa fil qamus, dalam al-qamus al-muhit, al-battatu wahidul batti lil iwaz. Al-battah adalah kata satuan dari kata bat. Karena taknya itu al-battatu, taknya adalah lil wahdah. Tak itu, tak marbutah itu ada yang menunjukkan satuan. Kalau al-bat berarti jenis bebek, kalau al-battatu seekor bebek. Lil iwaz, ini adalah jenis iwaz. Iwaz itu ya sama itik, itu namanya iwaz. Kan jenis hewan itu kan ada yang seperti bebek,
kemudian angsa, itu kan semodel ya. Angsa ya. Itu namanya iwaz. Spesies yang sejenis atau keluarga dari iwaz, yaitu itik. Angsa, bebek, mentok, itu adalah termasuk jenis iwaz. Kalau al-battah itu adalah bebek, iwaz itu lebih umum lagi yang mencakup mentok, mencakup itik, mencakup angsa, mencakup yang sejenis. Waqila battatu laqabun. Ada juga yang mengatakan battah memang bukan, maknanya bukan bebek, ya memang lakob dia. Battah ya lakob, nggak ada artinya. Ini semua sama. Battah ini artinya bebek terus dijadikan julukan juga bisa. Ada juga yang mengatakan battah itu bukan artinya nggak bebek, ya memang digelari dengan battah gitu saja. Intaha. Qala wa qawlu anfun naqah. Anfun naqah hidung unta huwa laqabun li Ja'far ibni Quraib tasghiri Qur'in. Anfun naqah adalah julukan bagi Ja'far bin Quraib. Quraib adalah tasghir dari Qur'un. Qur' bi fathil qaf wa sukunir ra, qur' wa bil ainil muhmalah, dengan ain yang muhmalah. Kalau ain mu'jamah namanya ghain. Qala fit tasrih, berkata Al-Azhari di dalam at-tasrih al-mujallad awal safhah 12. Wa sababu juryani hadzal laqabi alaihi, dan sebab berlakunya laqab ini kepada Ja'far bin Quraib, an abahu, bahwasanya ayahnya yaitu Quraib dzabahana qatan, menyembelih seekor unta. Si Quraib, ayahnya Ja'far, menyembelih seekor unta. Wa qasamaha baina nisa'ihi, dan membagi daging unta tadi antara para istri-istrinya. Fa ba'athatu ummuhu ila abihi, maka ibunya Ja'far telat, istri yang ibunya Ja'far telat, dan dia mengutus Ja'far kepada ayahnya, walam yabqa illa ra'sun naqah, dan tidak tersisa kecuali hanya kepalanya. Faqala lahu abu, maka ayahnya mengatakan sya'nuka bihi, yaitu tinggal itu, sya'nuka bihi, urusanmu dengan kepala itu. Fa adkhala yadahu fi anfin naqah, maka si Ja'far membawa kepala tersebut dengan cara tangannya dimasukkan ke dalam lubang hidungnya, jarinya dimasukkan ke dalam lubang hidungnya. Wa ja'ala yajurruhu, dan Ja'far menyeret kepala tersebut. Faluqiba bihi, maka dia pun digelari dan dijuluki dengan anfun naqah. Wa kanu yaghdabuna min hadzal laqab, dan dulu keluarganya Ja'far mereka itu marah dari julukan ini. Falamma madahahum al-Hutai'ah, bacanya al-Hutai'ah. Hutai'ah ini adalah gelar, ini adalah julukan. Nama aslinya Jarul ibnu Auf. Hutai'ah adalah seorang penyair yang bernama asli Jurul atau Jarul ibnu Auf. Hutai'ah ini nama penyair, apa namanya, gelar, julukan. Nama aslinya adalah Jurul, Jarul ibnu Auf. Jadi dulu mereka itu marah dari julukan anfun, tapi setelah dipuji-puji di dalam puisinya Hutai'ah, biqaulihi qaumun humul anfu wal adnabu ghairuhum wa man yusawwi bi anfin naqati dzanaba. Sekelompok kaum, mereka adalah hidung, dan selain mereka adalah ekornya. Dan siapakah yang akan menyamakan antara hidung unta dengan ekornya? Jadi kalian itu bangga dijuluki sebagai kepala unta, hidung unta. Hidung itu kan di kepala bagian depan.
Adapun orang lain, kaum yang lain, mereka adalah ekor. Siapa yang mau menyamakan antara kepala dengan ekor? Beda jauh. Suatu kaum mereka adalah hidung, dan selain mereka adalah ekor. Dan tidak ada orang yang menyamakan antara hidung unta dengan ekornya. Maka setelah itu soromadhan. Maka setelah itu pun akhirnya menjadi pujian. Akhirnya senang dipanggil dengan anfun naqah. Awalnya marah, tapi setelah dipuji dan tahu bahwasanya itu adalah sebuah julukan yang bagus, maka akhirnya mereka senang dengan julukan tersebut. Qala wan nisbatu ilaihi anfiyun. Dan anak keturunannya Ja'far anfun naqah ini dinisbahkan dengan julukan atau dengan nisbah si Anfi, yaitu keturunannya anfun naqah. Intaha. Ini ikhwan macam-macam nama, ada yang isim, ada yang laqab, ada yang kunyah. Qala wajib wa idza tama al-ismu wal laqab wajib ta'khirul laqabi anhu fil afsah. Sekarang bagaimana kalau berkumpul antara nama dan laqab, gelar, julukan? Apabila berkumpul nama dan julukan, maka wajib mengakhirkan julukan, wajib mendahulukan nama. Itu dalam lugah yang fasihah, yang afsah. Nahu ja'a Zaidul Abidina wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi, dan laqab nanti i'rabnya adalah sebagai tabi, badal. I'rabnya sebagai badal atau ataf bayan, tergantung niatnya terhadap nama dalam masalah i'rab. Illa idza kana mufradaini, kecuali apabila keduanya yaitu nama dan juga julukannya itu sama-sama mufrad, sama-sama kata satuan. Mufrad di sini maknanya yang bukan murakkab. Kan ada yang laqab itu ada yang murakkab seperti Zainul Abidin kan murakkab. Tapi kalau keduanya itu mufrad, maka fayajibu idhafatul ismi ilal laqab, maka pada saat tersebut wajib mengidhafahkan isim kepada laqab. Jadi maksudnya mudhaf ilaih, bukan badal dan mubdal minhu. Nahu Sa'idu Kurzin, gak boleh Sa'idun Kurzun. Ja'a Sa'idu Kurzin, Sa'id Kurz, Sa'idnya si Kurz, Sa'idnya Kurz. Itu ini sudah saya contohkan. Dan kemarin kalau nama itu diidhafahkan maka apa? Hilang ma'rifahnya dan dia jadi nakirah. Nama kalau diidhafahkan maka hilang ma'rifahnya dan dia kembali menjadi nakirah. Kemudian ma'rifahnya dengan idhafah. Kan sebelumnya kan alam kan ada ma'rifah. Ketika diidhafahkan ma'rifahnya hilang, ma'rifahnya alam hilang. Tinggal ma'rifahnya mudhaf. Akhirnya dia menjadi ma'rifah dengan idhafah. Dan menjadi ma'rifahnya dengan idhafah. Kemarin itu dikatakan seperti itu. Apabila nama itu dimudhafkan berarti dia hilang kekhususannya, akhirnya jadi umum. Seperti kemarin misalnya di tempat kita Fauzan siapa? Ada Fauzan banyak, ya kan? Berarti kan hilang ma'rifahnya karena sudah menjadi umum, mencakup Fauzan ini, mencakup Fauzan yang sana, mencakup Fauzan yang situ, maka hilang ma'rifahnya. Baru setelah mudhaf, setelah diidhafahkan jadi ma'rifah lagi, sehingga diketahui oh Fauzan itu, oh Fauzan ini, nah gitu. Oh Ali ini, oh Muhammad ini, Muhammad itu, nah gitu. Seperti Sa'idu Kurzin juga seperti itu. Kurz adalah gelar, adalah laqab, dan Sa'id nama, dan keduanya sama-sama mufrad, sama-sama satuan kata, maka diidhafahkan Sa'idu Kurzin, bukan Sa'idun Kurzun. Qala wala tartiba bainal kunyati wal ism wala bainal kunyati wal laqab. Tidak ada urutan. Kalau tadi isim dan laqab ada urutannya, yaitu didahulukan isim. Kenapa? Karena isim itu yang paling pertama, laqab itu yang paling akhir. Jadi kedudukannya itu isim, kunyah dan laqab.
Kalau isim ketemu lakob maka didahulukan isim. Kalau isim ketemu kunyah nggak apa-apa, boleh bebas karena dekat jaraknya. Demikian juga kunyah kalau ketemu lakob juga bebas karena dekat. Jadi antara satu kalau bertemu dengan dua bebas, dua ketemu dengan tiga bebas. Tapi kalau satu ketemu tiga nggak boleh didahulukan nomor tiga. Paham? Ngono loh. Paham? Urutannya kan isim nomor pertama ya kan, satu kan. Terus kunyah nomor dua. Terus lakob nomor tiga. Kalau isim nomor satu ketemu dengan nomor tiga, jaraknya kan jauh, nggak boleh di rolling, nggak boleh ditukar. Tapi kalau isim ketemu kunyah berarti urutan pertama ketemu nomor dua, jaraknya nggak seberapa gitu loh, jadi nggak apa-apa dibalik. Atau kunyah ketemu lakob berarti dua ketemu tiga, nggak apa-apa dibalik karena masih dekat. Tapi kalau satu dibalik dengan tiga nggak boleh. Tak kayak no penjelasan ngono ae ben paham. Gak ngono bingung sampean apa alasannya. Urutan pertama kan isim, dua adalah kunyah, baru lakob. Kalau isim dan lakob itu terlalu jauh pautnya, maka nggak boleh dibalik. Tapi kalau isim dengan kunyah karena masih dekat, nggak apa-apa dibalik. Atau kunyah dengan lakob, nggak apa-apa dibalik. Tapi kalau isim dan lakob dibalik kejauhan. Wala syari wa faqahullahu ta'ala qawluhu wajaba ta'khirul laqabi fil afsah ay li anna al-laqaba fil aghlabi manqulun min ghairil insan. Karena laqab secara mayoritas itu adalah rubahan dari sesuatu yang bukan manusia, dari benda, dari hewan. Kalau seandainya laqabnya didahulukan, nanti kesannya itu mudah-mudah ilaih, seperti batoh kan. Berarti kalau Aliyun batoh misalnya, datang si Ali yaitu si batoh, gampang. Tapi kalau batoh tu Ali, batoh tu Ali, dikira yang teko BPE Ali. Kabato falau kuddima la tawahhamas sami'u annal murada musammahul asliyu. Seandainya batoh ini didahulukan daripada namanya, maka yang mendengar itu akan mengira bahwasanya yang dimaksudkan dengan batoh ini adalah nama aslinya yaitu bebek. Yang diinginkan itu adalah musamma, yang dinamai aslinya itu bebek beneran. Wadzalika ma'munun bitakhiri, dan kekhawatiran ini akan aman dengan cara mengakhirkan laqab. Kalau ditaruh di belakang aman, sedang ada orang lagi mengira mudhaf ilaih. Tapi kalau ini taruh di depan nanti dikira mudhaf ilaih, akhirnya yang datang itu bebeknya si fulan. Paham di sini? Itu alasannya. Wali anna laqaba yushbihun na'ta fi isy'arihi bil madhi awid dam. Dan juga dikarenakan laqab, julukan itu adalah menyerupai na'at fi isy'arihi, di dalam memberi kesan baik pujian ataupun celaan. Wan na'tu la yuqaddamu 'alal man'ut fakadzalika ma asbahahu. Sedangkan na'at itu enggak boleh mendahului man'ut, demikian juga yang menyerupai na'at juga mengambil hukumnya, yaitu laqab. Itu laqab itu kan seperti sifat, karena dia itu mengandung kesan jelek atau buruk, baik atau buruk, maka nggak boleh didahulukan karena sifat itu di belakangnya. Ini alasan. Qala at-taqyid bil aghlabi lil ihtiras min nahwi Zainil Abidin. Wa at-taqyid bil aghlab, dan catatan dengan aghlab ini yang mana? Kembali ke mana? Taqyid bil aghlab itu adalah di atas dulu. Li'anna laqaba fil aghlab, karena laqab itu kebanyakan adalah dirubah dari nama binatang atau nama benda. Maka dikatakan wa taqyid bil aghlab, catatan dengan mayoritas itu adalah untuk mengeluarkan lil ihtiras, berjaga-jaga dari seperti laqab Zainul Abidin. Zainul Abidin ini bukan perubahan dari hewan, bukan perubahan dari sesuatu, tapi ini adalah tarkib dari Zain, hiasan, Abidin adalah
isim fa'il jamak. Maka kata li'annal laqaba fil aghlab ini adalah bukan semua laqab, karena ada juga laqab itu bukan perubahan dari binatang atau dari sesuatu yang jelek. Qala wa qad yataqaddamu 'alal ismi fi ghairi afsah, dan juga yataqaddamu, fa'ilnya yataqaddamu apa? Fa'ilnya yataqaddamu apa ya? Dhamir huwa kembali kepada laqab, dan kadang laqab itu juga mendahului isim di dalam kalam yang selain afsah, selain yang fasih. Kaqauli syair, seperti ucapannya seorang penyair, ana bnu Muzaikiyah amrin wa jaddi abuhu mundirun ma ussamai. Saya adalah anaknya Muzaikiyah. Muzaikiyah itu adalah laqab, yaitu si Amr. Dan kakekku, bapaknya adalah Mundir, si Banyu Langit. Ma'us sama ini juga laqab. Ma'us sama ini Banyu Langit. Ma'us sama ini adalah gelar untuk ibunya Mundir. Mundir ini punya ibu namanya Maria. Maria ini karena sangat indahnya sampai dijuluki Banyu Langit. Nah, penyair ini ingin memamerkan bahwasannya dia itu orang yang terpandang baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Ayahku adalah Muzaikiyah, dan kakekku dari pihak ibu. Kakekku, ibunya adalah kakekku, yaitu namanya Mundir. Kakekku, bapaknya itu adalah Mundir. Dari keluarga dari pihak ibu itu adalah Ma'us sama. Ya, aku ini anak bapakku dari pihak laki-laki terpandang. Muzaikiyah itu termasuk raja di Yaman, salah satu pemimpin di Yaman. Dikatakan sebagai Muzaikiyah karena dia selalu setiap selesai memakai dua baju setelan, selesainya selalu dirobek supaya tidak dipakai ulang atau tidak dipakai orang. Kotor buang, kotor nggak cuci, kotor buang. Keren. Terlalu berfoya-foya. Makanya dikatakan Muzaikiyah dari kata-kata mazaqo, si tukang robek. Ana bin Muzaikiyah Amrin, yaitu Amr, namanya Amr bin Malik. Muzaikiyah namanya adalah Amr bin Malik. Syahidnya adalah di sini Muzaikiyah didahulukan daripada nama. Ana bin Muzaikiyah Amrin wa jaddi abuhu mundirun ma'us samai. Ini sengaja nggak saya kupas tentang siapa yang mengucapkannya karena ini ruwet. Karena diperselisihkan namanya, ada yang mengatakan Amr bin Amir. Yang penting kita tahu di sini Muzaikiyah itu laqab dan juga Ma'us sama ini laqab. Faqaddama al-laqaba wa huwa qawlu Muzaikiyah ala ism wa huwa qawlu Amrin wa hadza qalil. Maka dalam bait ini seorang syair tadi mendahulukan laqab yaitu Muzaikiyah daripada namanya yaitu Amr. Dan ini sedikit. Kalau qawlu wa yakunu laqabu tabi'an ila akhirih, hukum laqab itu nanti menjadi tabi sebagai badal. Ai anna al-isma wal laqaba in kana murakkabaini nahwu ja'a Abdullahi anfun naqah. Isim itu kalau isim dan laqab itu kalau dua-duanya itu susunan seperti Abdullah, ini isim nama kan? Dia murakkab. Anfun naqah ini laqab, dia murakkab. Awil awwalu murakkaban wa tsani mufradan, atau yang pertama itu murakkab dan yang kedua itu mufrad seperti ja'a Abdullah battah. Aw aksuhu, aw aksahu, katanya aw aksahu, atau lawannya yaitu apa? Lawannya berarti yang pertama mufrad, yang kedua yang kedua murakkab. Nahwu ja'a Aliyyun Zainul Abidin wajaba itba'u tsani lil awwal. Kalau dua-duanya
murakkab beres. Salah satunya murakkab beres. I'rabnya sebagai badal. Yang masalah ini kalau dua-duanya mufrad. Nah itu. Kalau salah satunya mufrad atau dua-duanya murakkab, itu i'rabnya gampang, yaitu di i'rab sebagai badal. Tapi kalau dua-duanya mufrad, nah ini lain i'rabnya. Maka wajib itba'u tsani, wajib untuk mengikutkan yang kedua terhadap yang pertama, ala annahu badalun minhu, badal kullin min kullin, sebagai badal, yaitu badal kul min kul, au atfu bayan atau ataf bayan, terserah. Kalau yang paling diinginkan, yang paling dituju pertama kali itu adalah yang kedua, maka badal. Kalau yang ingin dituju yang pertama kali itu yang pertama, maka ataf bayan. Itu termasuk salah satu bedanya badal dengan ataf bayan. Kalau kamu ingin mengatakan tujuan utamanya itu malah yang kedua, maka itu badal sebagai ganti, karena yang lebih bagus yang kedua. Tapi kalau yang kedua itu hanya sekedar sebagai penyempurna, itu namanya ataf bayan. Tergantung kamu lebih sayang yang kedua atau lebih mendahulukan yang kedua atau yang pertama. Itu bedanya ataf bayan dan badal. Kalau ingkana mufradaini kasaidi kurzin, kalau mufrad dua-duanya mufrad, wajib indal basriyin idhafatul ismi lil laqab. Menurut basriyin wajib mengidhafahkan isim kepada laqab. Ya tadi seperti Sa'idu kurzin, jaa Sa'idu kurzin, wa ra'aitu Sa'ida kurzin, wa marartu bi Sa'idi kurzin. Wa jawazal kufiyuna itba'a tsani lil awal. Kalau kufiyun membolehkan dua-duanya. Namanya wajah waza itu berarti membolehkan dua-duanya. Boleh juga itba, yaitu di ataf di i'rab badal. Fataqulu jaa Sa'idun kurzun wa ra'aitu Sa'idan kurzan wa marartu bi Sa'idin kurzin. Wa ma dzaba ilaihi al-kufiyyun min tajwizil amrayni wa sahih, dan apa yang diambil pendapat oleh kufiyun dari bolehnya dua perkara, dari pembolehan dua perkara, itulah yang benar. Ini jarang-jarang yang mazhab ini membolehkan mengikuti mazhabnya kufi. Biasanya yang sering mengikuti mazhabnya kufi ini Abu Bilal, Syekh Abu Bilal. Kalau Ahmad Thabit biasanya Basriyin. Wallahu a'lam. Qala wa kurzun bi dhammil kaf wa sukunir ra al muhmalati wa fi akhirih zai wa huwa fil asli khurju ar-ra'i. Khurju artinya wadah, wi'a, dari bulu atau dari kulit, itu namanya khurjun. Kurzun bidamil kaf sukunir ra, secara asal dia adalah khurjun, yaitu wadahnya penggembala. Intaha minat tasrih. Wa qalu wa la tartiba bainal kunyati wal ism ila akhir ayat tajtama al ismu wal kunyatu awil kunyatu wal laqabu kunta bil khiyar. Kamu boleh milih fi taqdimi ahadihima ala sahibihi, dalam mendahulukan salah satu dari keduanya terhadap kawannya. Wa yalihil akhar, dan disusul oleh yang lain mu'raban bi i'rabi, di i'rab dengan i'rab depannya, yaitu badal. Fa min taqdimil kunyati ala ismi qauluka jaa Abu Abdillah Zaidun, termasuk contoh mendahulukan kunyah daripada nama adalah perkataanmu datang Abu Abdillah si Zaid. Dan juga ucapannya syair, yaitu Abdullah ibnu Kaisabah. Syair di sini adalah Abdullah ibnu Kaisabah. Aqsama billahi Abu Hafsin Umar ma massaha min naqabin wala dabar. Wa min taqdimi alaiha qauluka jaa Zaidun Abu Abdillah, dan termasuk mendahulukan nama daripada kunyah adalah ucapanmu Zaidun Abu Abdillah. Wa qaulu Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa mahtazza arsyullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li Sa'din Abi Amri, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Dan tidaklah bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala disebabkan seorang yang mati, kami mendengarnya kecuali bagi Sa'ad bin Mu'ad. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar dengan matinya Sa'ad bin Mu'ad. Ini syairnya Hasan bin Thabit. Wa min taqdimil kunyati 'alal laqab, dan di antara bentuk mendahulukan kunyah daripada laqab adalah qauluka jaa Abu Abdillah Zainul Abidin, wa min taqdimi 'alaiha qauluka jaa Zainul Abidin Abu Abdillah. Saya kita dari hukum isim, kunyah dan laqab. Saya sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.